masuk pada hari keempat ya setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita bersyukur ya karena kembalinya Yesus ke surga itu membuat satu harapan yang pasti di dalam hidup kita bahwa surga itu nyata. Amin. Surga itu ada. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Ya, buat saya, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. Amin. Jadi ada waktunya nanti kita akan kembali pulang ke surga di rumah yang indah, di tempat yang terbaik yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita itu sungguh luar biasa. Ya, pengharapan kita itu pasti di dalam Dia. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh bersama-sama belajar firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, 1 Korintus 14. Bacaan kita seharusnya dari ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Tetapi kita akan membacanya saja dari ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ya. 2 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Ya, sudah ketemu? Kalau sudah, kita akan membacanya berganti-gantian. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu Saudara 27 dan 28 kita bersama-sama. Judul perikopnya berbicara tentang peraturan dalam pertemuan jemaat ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 27 bersama-sama. Ayat 28 bersama-sama. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita sudah belajar kemarin tentang buah roh. Ya, buah roh itu ada 9. Kita sudah belajar kurang lebih ada 3 buah roh yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, namun hari ini saya tidak mengangkat topik tentang buah roh, tetapi ini juga penting buat kita karena ini juga salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi gerejanya. Ya, maka saya memberi tema perenungan karunia roh bagi orang percaya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karunia roh bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah gereja yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan melahirkan buah-buah roh. Selain gereja yang bertumbuh melahirkan buah-buah roh, gereja semua juga akan diperlengkapi dengan karunia rohani yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata,
Orang yang belum mengenal Tuhan, ketika dia menghadapi permasalahan, persoalan, dia datang sama dukun. Ya. Ketika dia datang sama Mbah Dukun, dia belum sampai ketemu sama Mbah Dukun. Ya. Dia masih jauh di luar. Tapi Mbah Dukun sudah bisa mengerti persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Jono, anggap aja namanya Jono ya. Jono, kamu masalahnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Banyak sekali. Dibilang semua masalah yang akan dia ceritakan sama Mbak Dukun. Tapi sebelum orang ini cerita, Mbak Dukun sudah tahu kalau orang ini punya masalah tadi A, B, C, D, E, F, G itu. Terus dalam hati si Jono ini dia berkata, wah, Mbak Dukun memang jos. Mbah Dukun memang hebat. Mbah Dukun memang luar biasa. Aku belum cerita saja, dia sudah tahu persoalan, permasalahan yang ada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan atau sekutu setan, ya saya menyebutnya Mbah Dukun sekutu dari setan karena dia menggunakan hal itu. Maka secara alam roh dia juga bisa memakai hal itu. Kenapa Mbah Dukun bisa mengerti persoalan yang dihadapi oleh orang tersebut? Karena Mbah Dukun belajar tentang ilmu-ilmu yang bisa berkomunikasi dengan roh. Ya, sehingga berkomunikasilah mereka sebelum orang ini nyampe. Maka dia tahu persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia rohani yang Tuhan berikan bagi gereja sebenarnya lebih hebat daripada Mbah Dukun. Namun gereja di zaman akhir ini sedikit yang mengerti tentang perkara ini. Mereka berpikir bahwa orang yang hebat itu orang-orang yang seperti tadi Mbah Dukun itu. Tetapi padahal seluruh anak-anak Tuhan diberi karunia roh. Ya, tujuannya untuk membangun. Maka nanti ada 9 karunia rohani yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Saya rindu GPDI Kinasi jemaatnya semua memiliki karunia-karunia ini. Karena karunia rohani diberikan oleh Tuhan untuk membangun gereja. Minimal 1 orang. Ya, minimal 1 orang. Sudahkah Bapak Ibu Saudara tahu karunia rohani apa yang Bapak Ibu Saudara miliki di dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Itu penting. Supaya kita bersama-sama bisa melengkapi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus mengalami persoalan permasalahan karena memang jemaat ini sungguh luar biasa. Mereka semua memiliki karunia rohani, tapi tanpa fondasi yang baik. Ya, jemaat Korintus memiliki masalah karena mereka memiliki karunia rohani, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Permasalahan terjadi, maka berdampinganlah kitab Korintus dengan Galatia. Kalau di dalam kitab Korintus dibahas masalah-masalah yang terjadi akibat karunia-karunia rohani, maka di dalam kitab Galatia Rasul Paulus ingin menekankan dan meneguhkan hidup orang-orang percaya bagaimana karunia rohani
harus disertai dengan buah roh. Maka tanpa buah roh, karunia rohani akan menjadi bumerang bagi orang itu sendiri, karena dia akan menjadi orang yang sombong. Tetapi orang yang memiliki karunia rohani, tetapi dia mempunyai dasar pondasi buah roh dalam hidup, dia akan menjadi orang yang rendah hati, tetapi hidupnya berguna bagi orang lain. Amin. Paulus ketika ia melayani, dia dipimpin oleh roh sedemikian rupa. Bisa dibilang Rasul Paulus memiliki sangat banyak karunia rohani di dalam hidupnya. Ketika dia melayani, dia diberi karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Dia memiliki karunia penyembuh. Dia berdoa atas orang sakit menjadi sembuh. Kita semua di tempat ini Tuhan kasih karunia. Maka ada 9 karunia roh yang harus dimiliki oleh gereja, untuk gereja itu akhirnya menjadi gereja yang sehat. Maka dikatakan di ayat 26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tetapi ditutup dengan kalimat yang paling akhir, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Karunia rohani diberikan untuk membangun. Yuk klik bawahnya, Chris. Ya, apa saja karunia rohani? Yang pertama adalah perkataan hikmat. Ya, Tuhan memberi perkataan hikmat di mulut kita. Saat kita tidak bisa mengucapkan sesuatu, ya, ketika kita bersandar kepada Roh Kudus, apa yang mau saya katakan? Pada suatu hari ketika saya berjalan, ya, dalam pelayanan ke sebuah rumah sakit, ya, saya ketemu dengan orang, saya tidak tahu apa yang sedang dia alami dan segala sesuatu yang dia hadapi, ya, dia tidak seiman dengan kita. Maka saya bingung mau ngomong apa. Ya, karena waktu itu tujuan saya ke rumah sakit adalah mengunjungi teman saya yang sedang sakit di sana. Ternyata teman saya yang sakit ini sudah pulang. Namanya sama dengan teman saya. Orang tuanya, papahnya itu mirip sekali dengan papa teman saya. Maka begitu saya ke rumah sakit, saya masuk ke ruangan, ya, di sana ada suster sedang memberesin tempat tidurnya, ya sudah beres semua. Dikatakan bahwa sudah pulang Pak, ya, kemarin siang orangnya sudah pulang. Oh ya udah, terima kasih Sus. Akhirnya saya keluar, ya, ketika saya mau keluar, saya mau turun di pintu ada di bangsal, ya, itu ada kamar di depannya. Ada kursi-kursi, ya, di situ ada seorang bapak-bapak sedang tertidur, ya, lagi capek mungkin nungguin anaknya. Terus kok mirip sekali dengan teman saya, papahnya. Saya kenal papahnya saya ini. Terus saya tanya, oh tidur-tiduran di sini? Katanya sudah pulang. Oh iya, memang sebentar lagi pulang. Saya sebut namanya, ya. Sudah pulang? Iya, sebentar lagi, ya, kami pulang karena sudah kurang lebih 10 hari kami di sini, tapi dokter sudah angkat tangan, katanya nggak ada sakitnya. Ya, maka saya ingin lihat mana anak di dalam. Ya, saya pikir teman saya yang tadi yang sudah pulang itu, ya, begitu saya masuk, ternyata namanya sama. Ya, namanya sama, terus saya tengok, saya buka, dalam hati saya langsung beda ini, bukan teman saya. Ya, sudah jenggot panjang, ya, celananya di atas juga. Aduh, saya bilang, sudahlah, saya tinggal saja. Tapi ketika saya mau tinggal, ya, saya minta tanya, kenapa Roh Kudus izinkan saya untuk ketemu sama orang ini? Ya, maka Roh Kudus memberikan hikmat di sana untuk saya berkata-kata dengan Bapak.
Sakit apa, Pak? Ya, saya orang yang susah untuk memulai pembicaraan dengan orang yang baru saya kenal. Ya, itu kesadaran saya. Tapi hari itu saya memberanikan diri untuk bertanya, sakit apa? Maka dari situ terjadi banyak sekali pembicaraan yang saya sendiri tidak bisa. Kalau saya pikir dengan kekuatan saya nggak bisa ngomong selangsar itu, sebagus itu dengan orang yang baru saya kenal, apalagi beda dengan dia. Maka di situ pembicaraan terus terjadi sampai akhirnya di kesimpulan beliau berkata bahwa anakku ini, Pak, sebentar lagi sebenarnya jabatannya mau dinaikkan di perusahaan. Tetapi sebelum sampai di anaknya ini diresmikan naik jabatan, tiba-tiba dia sakit. Ya, sehingga akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit, dan ketika dia dirawat di rumah sakit selama 10 hari, kenalan tadi, terus dia cerita. Di ronsen nggak ada sakitnya, diperiksa nggak ada sakitnya. Tapi anakku ini Pak Wijaya menjerit-jerit kalau sudah sakit di bagian perut itu sudah orang bilang kayak orang kesurupan dan jelas sakit sekali kan. Tapi sudah kami usahakan dengan banyak cara, bahkan dengan keyakinan saya, tapi saya juga tidak bisa. Maka Roh Kudus menaruhkan sesuatu. Maaf Pak, sebelumnya saya Nasrani. Maka saya berkata, boleh nggak saya doakan dengan caranya saya? Maka di situ terjadi perbincangan dan akhirnya, oh boleh Pak, tidak apa-apa, doakan anak saya. Karena saya sudah angkat tangan, saya sudah bingung, saya sudah putus asa, tidak bisa mau ngapain lagi. Bahkan uang juga sudah menipis, beberapa hal sudah kami jual. Tapi nggak ada tanda-tanda untuk melihat sakitnya apa dan lain sebagainya. Maka Roh Kudus memimpin, ya, sehingga akhirnya dengan berani, maaf Bapak Ibu Saudara, kalau itu bukan pimpinan Roh Kudus, saya jujur, saya nggak akan berani. Seberani itu di depan orang, saya mendoakan orang yang bukan saya sama. Maka saya menyanyikan satu pujian yang mereka saja tidak tahu lagunya. Saya nyanyi, setelah saya nyanyi, saya doa. Maka setelah doa, anaknya berkata, Pak, dia manggil Bapak. Perut saya plong, Pak. Ya. Tidak seperti yang tadi dan kemarin. Sudah enak. Bapak Ibu Saudara, hal yang kita tidak pernah duga. Tapi saat Tuhan memimpin kita, sesuatu yang kita tidak tahu, Tuhan akan beritahu. Itulah hikmat Tuhan. Karunia untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, Tuhan pasti akan pimpin. Sama seperti Stefanus. Stefanus juga tidak tahu apa yang akan dia katakan kepada orang banyak itu. Tetapi Kisah Para Rasul mencatat Roh Kudus memberikan hikmat kepada Stefanus sehingga ia mengatakan apa yang ingin Roh Allah katakan kepada orang-orang yang ada di situ. Dan dia terus mengajar sekalipun orang Yahudi akhirnya bertambah panas hatinya karena mereka mendengar kebenaran yang ditaburkan oleh Stefanus sampai akhirnya mereka menyeret Stefanus dan mereka melempari batu kepada Stefanus. Tapi apa yang hikmat diberikan Roh Kudus kepada Stefanus? Doakan mereka. Maka Stefanus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau orang tidak dipimpin, diberi hikmat oleh Roh Kudus, maka Stefanus akan mengutuki orang-orang yang melempari dia dengan dia tidak salah, dia memberitakan kebenaran. Tetapi ujungnya dia mati dilemparin batu.
tetapi hikmat Roh Kudus memampukan dia untuk mengatakan apa yang seharusnya dia katakan dengan benar. Amin. Begitu juga dalam hidup kita sampai saat ini, roh yang sama menuntun umatnya. Roh yang sama menuntun gerejanya. Kuasa yang sama ada atas gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Dan Roh Kudus rindu menuntun umatnya untuk menikmati karunia hikmat. Maka standar hidup di dalam karunia itu adalah kebenaran Tuhan. Terus yang kedua, ya, karunia yang pertama adalah karunia hikmat. Yang kedua adalah perkataan pengetahuan atau perkataan marifat, yaitu kemampuan istimewa untuk menyerap pengetahuan Allah sehingga mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Coba dibuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Kisah Rasul 5, boleh yang bawa Alkitab dibacakan buat saya. Kisah Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Yang sudah ketemu bacakan dengan suara keras. Rasul 5 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ya, apakah Petrus tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Ananias? Dia tidak tahu. Sehari-hari dia melayani. Dia juga tidak mau menyelidiki tentang kehidupan umat. Tapi orang-orang yang bersandar sama Tuhan, sesuatu yang tersembunyi akan dibukakan. Amin. Petrus tidak tahu persoalan apa yang sedang dihadapi oleh Ananias dan Safira. Petrus tidak tahu bahwa Ananias dan Safira sedang melakukan sesuatu yang terselubung, yaitu bentuk penipuan. Sebenarnya Bapak Ibu, Ananias boleh menjual harta kekayaannya. Dia bebas menjual. Dia juga bebas mempersembahkan, mau semua, mau setengah, atau mau sedikit pun boleh. Tetapi yang terjadi di sini adalah mereka ingin terlihat lebih baik di depan orang lain. Tetapi mereka mau mempersembahkan. Mereka jual harta mereka, separuh ditahan, separuh diberikan. Tetapi dengan berkata bahwa ini dipersembahkan sepenuhnya. Padahal harta itu milik mereka, mereka punya hak. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran. Nah, dalam kita melayani Tuhan, ya, di dalam kejujuran kita dalam mengiring Tuhan, kadang ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ya, ada hal-hal yang tersembunyi. Ya, waktu itu kami punya anak asuh yang sekarang sudah kembali ke Papua sana. Ya, saya selalu berkata kepada anak-anak yang tinggal bersama dengan kami hamba Tuhan. Saya melatih mereka untuk iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena saat kamu mengatakan iya tetapi tidak, urusannya bukan dengan saya tetapi dengan Tuhan. Maka dari hari itu kami mengajar mendidik yang pertama adalah karena mereka sudah mulai bertumbuh. Ya, salah satu halangan mereka adalah salah satunya itu merokok. Ya, saya bilang jangan merokok. Saya kasih penjelasannya kenapa tidak boleh merokok. Ya, bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari berkat Tuhan yang dibuang-buang dan lain sebagainya.
Nah, maka saya ajar mereka. Tetapi dalam waktu-waktu itu, nggak tahu kenapa kok Roh Kudus membimbing dalam hati saya untuk saya memperhatikan anak ini. Ya, ketika dalam perhatian, ya akhirnya saya tanya, kamu begini? Oh, tidak kak. Oke, tak tunggu waktunya saja. Ya. Tapi Tuhan singkapkan buat pimpin. Ya. Tiba-tiba ada om dari depan bilang, Jaya, itu anakmu merokok ya? Oh, apaan ya? Saya bilang, ya tuh bawa CCTV. Wah, ya. Saya bilang jangan bohong-bohong sama hamba Tuhan, urusannya sama Tuhan. Saya bilang, jadi tidak perlu, ya, tidak, ya. Karena semua yang dirahasiakan seperti apapun, kalau sudah sama hamba Tuhan, kalau Tuhan sudah ngomong, itu pasti dibuka. Nah, jadi karena karunia rohani yang Tuhan berikan, tujuannya untuk membangun, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk membangun kamu lagi ada di jalan yang salah. Ayo kembali ke yang benar. Nah, itu manfaat dari roh kasih karunia yang daripada Tuhan. Terus yang ketiga, karunia iman, yaitu kemampuan istimewa untuk mengerti kehendak Tuhan pada suatu saat dengan kepercayaan luar biasa, memperkatakannya sehingga menjadi kenyataan. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Ya, minta tolong dibacakan. Itu sudah dapat. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Amin. Ya, jadi karunia iman. Petrus sama murid Yesus seperti kita yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Ada titik di mana kita berkata, aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya bahwa aku pasti bisa memperoleh apa yang saya perjuangkan. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya. Kita berdoa dengan keyakinan. Kita melangkah. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi apa yang kita doakan, kita tidak siap. Sama seperti Petrus. Ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, memang dia diberi keberanian untuk ia memberitakan kabar baik. Sampai akhirnya dalam proses perjalanan, karunia roh yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan Rasul Petrus. Ketika dia berjalan ke bait Allah, maka dia bertemu dengan seorang yang lumpuh, yang sedang mengemis. Rasul Petrus dan Yohanes tidak punya duit, miskin mereka. Gak ada uang yang bisa diberikan dia, padahal uang keping perak kecil aja dia gak punya. Gak ada sesuatu yang bisa dikasih sama mereka. Kira-kira Rasul Petrus mikir enggak? Ketika dia mau ngomong, emas perak gak ada padaku, tapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu dalam nama Yesus. Bangkit dan berjalan. Dia bergumul dengan ini. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia tahu, dibuat oleh Tuhan mengerti apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia imani, keyakinan apa yang akan terjadi kepadanya. Dan inilah karunia iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan semua orang percaya. Tuhan memberikan itu pada saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka ia datang kepada orang itu, emas perak gak ada padaku, tapi apa yang aku. Bapak Ibu Saudara, modalnya sama. Amin. Modal kita orang percaya sama. Mungkin kita seperti Petrus, gak punya apa-apa,
sekalipun kita tidak punya apa-apa, apakah hidup kita tidak bisa menjadi berkat? Tidak. Hidup kita tetap bisa menjadi berkat sekalipun kita tidak punya apa-apa. Karena modal kita cukup, yaitu Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Tinggal bagian kita adalah maukah kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus akan memimpin hidup kita untuk menjadi berkat sekalipun kita tidak punya apa-apa. Maka Petrus dengan sederhana berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya." Dia tahu persis apa yang dia punya. Yang dia punya adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong setiap orang yang percaya kepadanya, dan setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan dikecewakan. Maka Petrus berkata, "Bangkitlah dan berjalanlah." Orang itu sama seperti hidup kita. Kita tidak punya apa-apa. Kadang kami ketika melayani, maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bawa apa-apa itu rasanya sih. Mau kunjungi orang sakit, tapi nggak ada yang dibawa, gimana ya? Masa cuma doa toh? Tapi nggak dikunjungin, juga tidak ada yang mau dibawa. Ya, mau bawa apa? Gak dikunjungin, gimana? Dikunjungin gak ada yang dibawa. Akhirnya diingatkan bahwa apa yang ada pada nama Yesus minimal sudah berdoa. Terserah orang itu mau terima atau tidak terima. Yang penting kita lakukan bagian kita. Amin. Bawa nama Yesus dimanapun engkau berada. Terus yang keempat, ya, karunia apa yang diberikan kepada orang yang percaya? Yaitu kemampuan istimewa. Yang keempat, karunia kesembuhan, ya, karunia kesembuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Ya, boleh dibaca, minta tolong Sanen ya, yang keras. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Ya. Di Listra ada seorang yang duduk saja, kalau maksudnya terlukis dan dilakukan dan beruntungan datang. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menangkapnya dan menolak dia berkenan terdapat kesembuhan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring dan bilang tidak atas hatinya, dan orang itu menolakkan diri lalu kemudian terima. Amin. Ya, jadi kita lihat apa yang membuat Paulus yakin untuk berdoa atas orang ini. Di ayat 9 coba perhatikan baik-baik. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia apa yang membuat Rasul Paulus bisa melihat ketika saya melihat Bapak Ibu Saudara punya iman? Kalau bukan Roh Kudus. Tetapi Rasul Paulus bisa melihat orang itu menatap bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Berarti ada orang yang sakit bisa disembuhkan, ada juga yang tidak. Seperti Rasul Paulus sendiri, dia berdoa untuk kesembuhannya, dia tidak sembuh. Dikatakan 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya duri dalam daging itu dicabut dari dirinya. Ya, Rasul Paulus itu kan ketika dia buta karena melihat penglihatan dari Tuhan Yesus ketika perjalanan ke Damsyik, itu mengefek di dalam kehidupan.
Ya, sehingga dia bermasalah dengan bagian mata. Ya, dia ingin sakit itu diangkat, diselesaikan dalam hidup Rasul Paulus. Tetapi dikatakan sudah 3 kali dia berseru kepada Tuhan, tidak terjadi. Nah, jadi sekarang Rasul Paulus berhadapan dengan orang yang sakit juga. Maka karunia yang Allah berikan kepada setiap orang percaya, kita semua di sini nanti ada yang dikasih karunia iman, ya, Pion berdoa, gedung gerejanya langsung ada, ya, luar biasa, ya. Terus ya datang ke orang-orang sakit, tumpang tangan orang sakit jadi sembuh. Jangan kebalikannya, ya. Ada pendeta disebut pendeta kematian. Kalau dia berdoa, orang yang didoain pasti mati. Ya, wah, jadi saya disuruh berdoa untuk orang sakit. Ya, keluarga sudah video call. Mami saya tolong doakan. Doa apa ini? Doa penyerahan dan pengangkatan, katanya. Maka setelah didoakan, amin. Besoknya malah sehat. Aduh, gimana ini Pak Wijaya? Dan nggak jadi mati Pak Wijaya. Ya, saya disuruh doa supaya doa penyerahan dan pengangkatan. Sudah didoain, ya, saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terjadilah. Kalau Tuhan mau angkat ya angkat, kalau Tuhan mau kasih sehat ya sehat. Setelah didoain akhirnya sehat. Puji Tuhan Bapak Saudara. Ya, berarti saya bukan pendeta pencabut nyawa, ya. Nah, karena ada pendeta di doa, wah, tolong doakan supaya orang tua saya sehat, sembuh, Pak. Begitu didoain besoknya mati. Wah, ini gimana mati? Ya. Nah, jadi Tuhan memberi kita semua karunia. Dia akan memperlengkapi gerejanya. Ada yang diberi karunia kesembuhan, mungkin Tante Syut mendoakan orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, tetapi di antara Bapak Ibu Saudara, ya Felis datang, mana sih yang sakit, didoain. Tuhan memberi gereja ini semua lengkap. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa cari. Ya, kalau di kelas pemuritan lagi belajar ya tentang tes karunia, ya, tes karunia apa yang dimiliki. Terus yang kelima, karunia mujizat, ya, yaitu kemampuan istimewa untuk bertindak sebagai pengantara Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan supranatural secara nyata. Contohnya ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Ya, Kisah Rasul 20. Ya, Nael boleh dibaca. Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 12. Orang muda bernama Elpitus duduk di jalan. Karena Paulus amat-amat berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Dia merebahkan diri kalau orang muda itu mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus meminta-mintakan Paulus lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian dia berangkat. Sementara itu mereka mengatakan orang muda itu hidup di rumahnya dan mereka semua merasa sangat tertidur. Amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Belum pernah kan Bapak Ibu Saudara saya khotbah, ya, selama Rasul Paulus sampai fajar menyingsing Bapak Ibu Saudara. Khotbah dari malam sampai fajar menyingsing. Aduh, lama banget. Pas Paulus lagi khotbah, ya Bapak Ibu Saudara, ya ternyata di situ ada seorang murid namanya Titikus. Ya. Jika dia dengar, aduh, ini kalau jadi film komedi lucu sekali. Dengar khotbah sampai ngantuk, ya, di lantai 3 tiba-tiba ngantuk juga, tiba-tiba brak jatuh dari lantai 3 ke bawah dan dikatakan ini luar biasa, ini pasti langsung masuk surga Bapak Ibu. Ya, karena lagi dengar khotbah matinya kan. Ya, begitu jatuh mati. Rasul Paulus mendoakan orang tersebut.
Jadi Bapak Ibu Saudara kalau di sini kalau dengar khotbah jangan sampai ngantuk. Ya, karena saya bukan Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, gaswat nanti ya. Kalau Rasul Paulus punya ya karunia untuk melakukan mujizat orang mati jadi hidup lagi ya. Kalau saya belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai ngantuk ya. Mau tiba-tiba jatuh ya dari kursi ya. Nah, jadi itu yang terjadi dari Rasul Paulus. Dia berdoa atas orang yang sudah mati yaitu Titikus. Akhirnya ia kembali hidup. Ya. Saya percaya di tempat ini pun ada orang yang akan Tuhan kasih karunia. Gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara memiliki karunia-karunia itu untuk menjadi alatnya Tuhan. Yang keenam, yaitu karunia nubuat. Ya, saya percepat buat kita semua. Kisah Para Rasul 11 ayat 28. Ya, contohnya semua ada di Kisah Para Rasul. Ya, kenapa Kisah Para Rasul? Karena disinilah gereja mula-mula dibangun. Dan Tuhan rindu di zaman akhir ini, gereja zaman akhir ini juga akan dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya yang dahsyat, luar biasa untuk memberitakan kabar baik dengan karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karunia bernubuat. Kisah Rasul 11 ayat 28. Ya, yang sudah ketemu boleh dibaca. Kisah Rasul 11 ayat 28. Tuhan, seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kebakaran yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Paulus. Amin ya. Ini karunia nubuat mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan memang akhirnya terjadi. Ya, makanya salah satunya di Yerusalem terjadi kelaparan. Maka tujuan dari surat Korintus kitab Korintus surat yang kedua Korintus itu ditulis tujuannya untuk mengingatkan jemaat di Korintus. Ya, jemaat di Korintus itu kaya-kaya. Ya, itu luar biasa. Tetapi dalam karunia untuk kemurahan hati mereka tidak punya. Beda dengan jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu kekurangan, tetapi dalam hal memberi mereka berkelimpahan. Maka ketika ia mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem yang waktu itu terjadi kekeringan dan kelaparan, maka yang pertama maju adalah jemaat di Filipi. Sedangkan jemaat di Korintus tidak. Jemaat Korintus itu jemaat kota. Mereka memiliki karunia rohani juga yang sangat luar biasa. Tetapi dalam membantu sesamanya, jemaat di Korintus lebih kurang daripada jemaat ini. Nah, ini yang terjadi bagaimana di suatu hari nanti akan ada kelaparan, kekeringan. Dan apa yang dinubuatkan itu terjadi. Ketika kami sekolah teologi, Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang memang diberi satu pernyataan juga secara khusus, yaitu untuk bernubuat. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kami sekolah di teologi itu, nggak semua yang di sekolah teologi itu malaikat bersayap putih, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sana juga ada malaikat yang bertanduk dan berekor. Ya, tidak semua orang yang sekolah teologi itu malaikat-malaikat kudus. Tetapi di sana juga ada orang-orang yang masih dibentuk. Maka tiba-tiba seorang hamba Tuhan ini datang pelayanan di kampus. Selesai khotbah, ya, beliau berdoa dan semua disingkapkan oleh Roh Kudus. Yang sana tunjuk, kamu yang di sana bawa ke sini jimatnya. Kamu yang di sana, kamu kemarin harus buat seperti itu. Kamu yang di sini bawa ke sini. Ternyata masih ada yang pakai jimat dan lain sebagainya. Dikumpulin,
didoakan. Ya, sesuatu hal yang dan nggak ngerti, tapi Roh Kudus beritahu. Ya, di dalam hidup kita juga sama. Ada banyak hal yang nggak ngerti, kita nggak ngerti ke depan mau jadi seperti apa. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kenapa kita bisa tenang, kita bisa aman? Karena Roh Kudus tahu akan apa yang ada di depan kita. Dia tahu apa yang akan mendatangi kita. Dia mengerti akan segala sesuatunya. Amin. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bertumbuh di dalam Dia dan terus kita bersama-sama ya menggunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang ketujuh itu berbicara tentang membedakan bermacam-macam roh. Ya, di dalam hidup kita ada 3 suara yang akan terus bersuara di dalam hidup. Yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara hati. Yang ketiga adalah suara setan. Setan bisa bersuara dalam hidup kita dengan berbagai macam cara. Karena keadaan, karena kejatuhan, ya, bisa juga melalui mimpi, bisa juga melalui banyak hal dalam hidup kita. Dia bisa berbicara, menanamkan sesuatu. Istri saya mimpi besok mau berantem sama saya. Itu di mimpinya. Ya. Jadi di mimpinya itu lagi ribut besar sama saya. Tapi dia diam aja, nggak ngomong. Dia simpan dalam hati bahwa besok dia berantem sama saya. Setelah dia ini hanya masalah sepele, ya, masalah sederhana yang awalnya hanya ngomong, akhirnya jadi masalah. Dan akhirnya seperti yang di mimpinya terjadi. Akhir itu. Ya. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Iblis bisa berbicara dengan banyak cara. Maka ada 3 kali. Suara Tuhan, suara hati, suara setan. Setan juga bisa menaburkannya melalui mimpi. Ya, maka saya selalu ingatkan mimpi apapun itu. Ya, kalau mimpi itu membekas, doakan. Kalau mimpi itu dari Tuhan, Tuhan beri saya hikmat, pengertian atas mimpi. Kalau mimpi itu bunga mimpi, biarlah itu berlalu. Tapi kalau mimpi itu karena pekerjaan iblis, aku membatalkannya dalam nama Yesus dan tidak berlaku atas hidup saya. Maka sejak hari itu tidak ada lagi yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada mimpi, iblis bisa menaburkan sehingga akhirnya sepanjang hari yang dia pikirkan, bos malam saya berantem ya. Seharian yang akan dipikirkan, kenapa saya berantem? Kata orang bilang itu deja vu. Setelah kejadian baru ingat. Oh iya. Iblis bisa menaruhkan itu, maka diberikan karunia untuk membedakan roh. Membedakan suara yang berbicara dalam hidup kita. Suara. Kalau suara itu berasal dari Tuhan, akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tapi kalau itu daripada setan, itu akan menghancurkan. Maka kita perlu mendoakan segala sesuatunya. Membedakan bermacam-macam roh yang ada di sekeliling kita. Yang ke-8, ya ini karunianya ada 9. Yang ke-8 adalah kata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu kita butuh. Karena itu sifatnya membangun diri. Ya. Bahasa roh itu sifatnya untuk membangun diri kita, roh kita. Ya, itu penting buat setiap kita, ya setiap pribadi. Secara khusus ketika kita berdoa di kamar, ketika kita sedang seorang diri dengan Tuhan. Kadang ada saat di mana kita nggak bisa ketika mau berdoa itu mau berdoa apa.
Kadang hanya bisa berbahasa lidah saja kita di sana berdoa. Hanya bisa meneteskan air mata. Tetapi roh itu berbicara dengan Tuhan. Ya, kalau Rasul Paulus selalu menasehati, ada baiknya berbahasa roh itu dipakai saat pribadi. Ya, tapi saat dalam kumpulan bersama akan lebih baik ketika kata-kata itu adalah kata nubuat. Ya, mendoakan sesuai dengan bahasa manusia yang dapat dimengerti. Nah, jadi itu penting ya bagi setiap kita. Terus yang kesembilan adalah menafsirkan bahasa roh. Kalau kita mau berbahasa roh, kita harus menafsirkan. Ya, kadang saya ketika menyembah Tuhan, kadang ada waktu di mana saya menggunakan, ya Tuhan izinkan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap saya berbahasa lidah, di akhir dari bahasa lidah itu, pasti saya akan menggunakan kata-kata. Ada kata-kata yang dipakai di sana, menafsirkan bahasa itu. Tidak hanya sekedar berbahasa lidah, tidak. Tetapi pasti ada kata-kata penyemangat, kata-kata penguat, kata-kata yang membukakan apa yang saya tidak tahu, pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Tetapi sering kali di sana Tuhan, Roh Kudus menuntun memberitahukan, ini loh, jemaatmu ada dalam kondisi ini, masalah ini, pergumulan ini, persoalan ini. Sekalipun saya nggak ngomong, nggak bercerita dengan Bapak Ibu Saudara, tapi Roh Kudus memberitahukan. Dan itu akhirnya menjadi bahan saya sebagai seorang yang menjaga jiwa untuk berdoa. Maka setiap kali saya berdoa, saya panggil namanya satu-satu. Ini Tuhan, tolong Tuhan. Ini Tuhan, tolong ini. Ini Tuhan. Ya, karena Roh Kudus akan menuntun. Maka itu berguna sekali berbahasa lidah saat kita seorang diri dengan Tuhan. Tapi ada sesuatu ketika kita bersama juga bisa. Ya, tetapi kita juga harus berhikmat, kata Roh Kudus. Ya, kalau bisa, kalau ada orang yang baru yang mungkin belum mengerti, lebih baik jangan. Karena bisa jadi orang yang baru ketika melihat itu kenapa? Ya, Rasul Paulus bergumul, itu kumpulan orang gila ya. Bahasanya tidak dimengerti. Itu yang dikatakan oleh kitab 1 Korintus. Persoalan terjadi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, karunia Roh Kudus diberikan bagi setiap kita orang percaya. Yang terakhir, bahwa proses menerima karunia Roh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara rindu karunia Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Maka yang sudah bisa berbahasa lidah, gunakan itu saat kau sendiri, sembah Dia sungguh-sungguh sampai kau merasain sesuatu yang baru, merasakan satu hal yang perjalanan iman, dimensi yang baru dengan Dia. Memang kita masih di dunia ini, tetapi saat kita menyembah pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kita gunakan karunia-karunia rohani yang ada pada kita untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan pimpin pada satu dimensi hal yang baru. Maka karunia rohani akan bertumbuh saat Bapak Ibu Saudara membangun keintiman. Keintiman itu terbangun saat Bapak Ibu Saudara sendiri dengan Tuhan, maupun saat kita bersama-sama di dalam doa. Terus yang kedua, memperdalam pengertian akan firman Tuhan. Ini penting, ya, karena karunia roh tanpa firman ini bahaya. Saya punya teman-teman yang karunia rohnya bagus, tapi firmannya tidak bagus. Sehingga akhirnya apa? Maaf, ngambang. Dia masih hidup di dunia, tapi dia terbang-terbang. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang suka cari tempat-tempat angker, ya, cari gunung-gunung hanya untuk didoakan. Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Ya, gak ada Alkitab yang mencatatkan pergilah ke tempat angker dan usir setan-setan di tempat angker. Semua pelayanan kita sifatnya dengan jiwa-jiwa. Ya. Tapi ketika salah,
pengertian firman-Nya. Yesus pergi ke tempat angker bukan karena tempat angkernya. Yesus pergi ke kuburan di Gadara karena di Gadara ada satu jiwa yang sudah tidak dihargai sama sekali. Makanya dia pergi ke sana. Dia mendoakan satu jiwa itu, sekalipun harga yang harus dibayar adalah 2.000 ekor babi, dan dia harus mengalami kesulitan ketika dia diusir oleh warga yang ada di Gadara. Yesus pergi ke tempat angker bukan untuk supaya setannya keluar dari tempat angker, tapi karena jiwa ini jiwa yang sudah gak ada artinya sama sekali, tapi bagi Tuhan itu sangat berarti. Maka dia rela datang ke sana untuk orang gila yang di dalamnya ada legion. Ya, maka tapi kalau orang yang nggak ngerti senang. Aku kemarin doa kepancuran itu ngapain? Tak usir setan ini lah. Terus apa nih? Setan ini diusir maring di maring kota, bukan maring Aston ya. Dia sana suruh ke Aston. Orang udah bener di sana nggak ada orang, ngapain diusir dari sana untuk ke sini? Ya. Cari tempat-tempat angker, didoain, dituju elemen, diurapi supaya setannya pergi. Terus setan mau kemana? Karena semua sudah punya tempatnya, kecuali nanti kalau Yesus datang ke dunia ini sudah ada tempatnya, yaitu neraka. Tetapi sebelum Yesus datang, mereka akan tetap tinggal di dunia ini. Maka setan tahu ketika melihat Yesus, hei anak Allah, belum waktunya engkau menghakimi kami. Maka setan punya permintaan, jangan usir kami. Kalaupun kau mau usir kami, masukkan kami ke dalam babi-babi. Karena memang belum waktunya. Jadi biarkanlah mereka di tempatnya, nggak usah diusirin ke kota lagi. Di kota nggak ada setan aja sudah kayak setan, apalagi kalau setannya ke kota semua. Jadi ini ya, memperdalam pengertian akan firman, karena karunia tanpa dasar firman berbahaya sekali. Ya, terus mengimani dia ada di dalam hidup kita, bekerja di dalam dan melalui hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Maka kamu akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup. Maka melalui momen doa 10 malam ini kita juga membangkitkan, membangun manusia rohani kita. Izinkan dia bekerja dalam hidup. Dia mau memakai setiap kita untuk menjadi alat-alat. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, saat Roh Kudus bertanya kepadamu, apakah engkau mau hidupmu dipakai olehnya? Maka mari bangun fondasi yang pertama. Lahirkan buah-buah roh dalam hidup. Yang kedua adalah hidup melayani di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Ada 9 karunia roh yang Tuhan berikan bagi gereja. Yang pertama adalah perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia nubuat, membedakan bermacam-macam roh, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Itu semua diberikan kepada gereja. Bahkan gereja lokal di tempat ini, GBDI Kinasih juga, Tuhan mengaruniakan. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan mau pakai. Tuhan akan mulai tuntun hidup kita masuk pada dimensi iman yang baru. Dia rindu menuntun setiap kita. Haleluya. 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 Sejak
sejenak kita bersama-sama hari ini menyembah Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus mengalir di hati. Izinkanlah Roh Kudus memenuhi hidup. Dan bangkitkanlah karunia-karunia roh yang ada dalam hidup. Jikalau engkau belum mengerti karunia roh apa yang Tuhan beri dalam hidup, tanya kepada Roh Kudus. Engkau yang belum bisa berbahasa lidah, minta kepada Roh Kudus. Karena itu baik buat kita, untuk membangun manusia rohani kita di dalam Tuhan. Jesus, Jesus, Haleluya. Roh Kudus hadir di